Berpamitan. Sayang, kenapa cepat sekali pulangnya? Menginap semalam lagi ya. Grandma masih merindukanmu. Ucap Clarissa tak rela cucunya pergi dari rumahnya. Elia tersenyum, dia lalu meraih tangan tua neneknya kemudian menciumnya untuk berpamitan. Jujur saat ini Elia masih menyimpan sesuatu yang salah pada wanita tua ini. Tapi dia berusaha meredamnya dengan cara pergi meninggalkan rumah ini. Elia tak mau neneknya merasa sedih jika harus melihat kebaikan yang dipaksakan. Biarlah mungkin dengan menjaga jarak kebenciannya perlahan-lahan akan terurai. Maaf Grandma, tapi pekerjaan Kak Iel sudah menumpuk di kantor. Kalau kami tidak segera kembali, aku takut badan Kak Iel ditumbuhi lumut saat mengerjakan berkas-berkas itu. Gabrieli, Lepi, Reinhard, dan juga Ares tergelak. Mereka tadi sempat kaget ketika Elia bilang kalau mereka akan kembali ke negara asal, bukan meneruskan liburan mereka di Paris. Tapi Gabrieli yang sadar kalau istrinya ingin menghindar, segera menyetujuinya. Toh mau dimanapun mereka asalkan tetap bersama Elia itu tidak akan menjadi masalah untuk Gabrieli. Justru dia akan lebih diuntungkan lagi karena mereka bisa bebas bercinta tanpa ada yang mengganggu. Benar Grandma, pekerjaanku sudah menunggu untuk segera diselesaikan. Atau begini saja, setelah Grandma sehat datanglah ke negara kami, nanti di sana kita bisa menghabiskan waktu lebih lama. Sekalian aku juga ingin memperkenalkan ayah dan ibu pada Grandma, iya kan sayang? Iya Kak Iel, Grandma saja yang datang berkunjung ke rumah kami ya. Ibu Leona dan ayah Greg sangat baik, mereka pasti akan menyambut Grandma dengan sangat terbuka. Jawab Elia membanggakan kebaikan hati mertuanya. Clarissa tersenyum, dia merasa lega karena cucunya mendapatkan mertua yang baik. Gabrieli, Grandma bukan nenek yang baik untuk Elia. Tolong jaga dia baik-baik ya, jangan pernah menyakitinya. Dan untuk kedua orang tuamu tolong sampaikan rasa terima kasih Grandma, karena mereka sudah bersedia untuk menyayangi Elia. Grandma pasti akan segera datang berkunjung ke negara kalian nanti. Jadi sehat-sehat ya, sampai Grandma datang ke sana. Ekspresi di wajah Elia sedikit berubah ketika neneknya berpesan pada suaminya agar tidak menyakitinya. Namun saat Elia hendak bicara, tiba-tiba saja pelukan di pinggangnya menguat. Elia menoleh, dia mengerjapkan mata melihat suaminya menatap tak berkedip. Apa aku tidak boleh memarahi Grandma, Kak Iel? Gabrieli mengangguk, dia kemudian tersenyum ketika istrinya mengangguk patuh. Grandma jangan khawatir, seumur hidup aku tidak akan pernah menyakiti Elia karena aku sangat mencintainya. Jawab Gabrieli kemudian mencium puncak kepala Elia. Dia adalah satu-satunya wanita yang mendiami hatiku, Grandma. Jangankan untuk menyakitinya, melihat dia bersedih saja hatiku sudah sangat hancur. Aku tidak rela jika melihatnya tidak bahagia, jadi Grandma tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Baguslah, Grandma lega mendengarnya. Ucap Clarissa. Elia sayangku, berikan Grandma pelukan yang sangat lama ya. Biarkan Grandma melepas rindu ini sebelum kalian pulang ke negara kalian. Meski enggan, Elia masih tetap menganggukkan kepalanya. Dia tidak mau melihat suaminya kecewa, juga tak ingin membuat neneknya merasa bersedih. Grandma akan sangat merindukanmu sayang. Jaga diri baik-baik ya di sana. Dan maaf, sepertinya Grandma tidak bisa mengantarkanmu pergi. Tubuh Grandma masih lemah, tidak apa-apa kan sayang? Tanya Clarissa sembari membelai rambut punggung cucunya. Rasanya sangat tidak rela harus berpisah dengan cucu yang baru saja ditemukannya. Tapi Clarissa sadar kalau cucunya ini sudah sangat tidak nyaman berada di dekatnya. Mungkin kepulangan mereka hanya alasan saja agar cucunya bisa menghindar. Tidak apa-apa Grandma, kesehatan Grandma jauh lebih penting dibandingkan apapun. Lekas sehat dan datang ke rumahku ya. Nanti aku akan memasakkan makanan enak untuk Grandma. Jawab Elia dengan tulus. Lepi yang mendengar ucapan Elia segera mencibikkan bibir. Dia bisa mencium aroma-aroma tidak enak di sini, dan baru saja Lepi berpikir seperti itu, Elia langsung mengeluarkan ranjau daratnya. Makanan yang dimasak Kak Lepi sangat enak, Grandma. Pasti akan ketagihan setelah mencobanya. Nah benar kan? Ini dia aroma tidak enak yang dirasakan oleh Lepi barusan. Sungguh Elia sangat ajaib. Dia ingin menjamu neneknya tapi Lepi yang terkena imbasnya. Ingin rasanya Lepi mencita kepala makhluk kecil itu jika seandainya tangannya tidak digenggam erat oleh Reinhard. Cak, aku tidak akan lari kemanapun, jadi tidak perlu menggenggam tanganku saat ini, sindir Lepi pelan. Biar saja, memangnya tidak boleh yang memegang tangan kekasihnya sendiri? Tanya Reinhard. Yang bilang tidak boleh itu siapa, Reinhard? Tidak ada, makanya aku bertanya. Lepi mencibik. Clarissa melepaskan pelukannya kemudian mengelus pipi cucunya. Hatinya kembali berdenyut saat teringat kalau putri kandungnya telah meninggal. Ciraya merasakan tubuh majikannya bergetar segera memegangi tubuhnya dengan kuat. Dia khawatir kalau majikannya akan kembali pingsan. Elia sebenarnya tahu ada yang tidak beres dengan tubuh neneknya,
Tapi dia acuh, entah kenapa jiwanya seperti memberontak memaksanya untuk bersikap sedikit kejam pada orang-orang yang telah menyakitinya juga menyakiti ibunya. "Grandma, kau baik-baik saja?" tanya Gabrieli sembari melirik ke arah istrinya yang bersikap datar. Clarissa tersenyum kecut melihat cucunya yang hanya diam tak merespon. "Grandma baik-baik saja. Grandma hanya merasa sedih karena akan berpisah dengan kalian." "Benar, Grandma tidak apa-apa." "Iya." Gabrieli menghela napas. "Nyonya Clarissa, kami pamit ya. Terima kasih atas semua kemewahan yang Anda sediakan selama kami menginap di rumah Anda. Sungguh suatu kehormatan besar bagiku bisa bertandang ke rumah keluarga bangsawan paling terkenal di Paris." Pamit Lepi sopan. "Sama-sama, Nona Lepita Poster. Terima kasih juga telah bersedia untuk menginap di sini. Aku atas nama keluargamu meminta maaf jika ada beberapa kejadian yang membuat kalian semua merasa tidak nyaman. Aku harap kalian semua bisa memahami keadaannya," sahut Clarissa ramah. "Oh ya Nona Lepita, kalau kau tidak keberatan, aku ingin mengundangmu dan juga cucuku untuk menjadi model dalam pergelaran baju musim panas beberapa bulan lagi. Kalian berdua mau kan menjadi tamu spesial di acara tersebut?" Lepi langsung ternganga ketika ditawari job yang benar-benar sangat menggiurkan. Namun sedetik kemudian dia ingat sesuatu. Tapi Nyonya, saya kan sudah di blacklist dari dunia permodelan oleh cucu menantu Anda. Apa tidak apa-apa kalau Anda ingin tetap mengundang saya? Juga Elia, berjalan saja dia seperti akan robot tertiup angin. Saya khawatir hal ini akan mengacaukan acara Anda." "Kak Lepi, aku sekarang sudah berisi kok. Kak Il memberiku makanan dengan sangat baik. Aku juga minum vitamin dengan sangat teratur. Iya kan Kak Rain?" tanya Elia tak terima tubuhnya dianggap lemah oleh Lepi. Selaku dokter yang selalu memberikan vitamin, Reinhard sedikit gelagapan saat ditanya seperti itu oleh Elia. Karena sebenarnya yang Elia minum bukanlah vitamin, melainkan obat penunda kehamilan. "Grandma, aku pastikan Lepi dan Elia akan menghadiri acara pagelaran itu. Tenang saja, Elia adalah gadis yang bisa melakukan apapun. Hanya pagelaran seperti itu saja dia pasti bisa melewatinya tanpa harus membuat Grandma merasa malu," ucap Gabrieli ikut membela istrinya. Clarissa mengangguk lega. "Grandma, lalu bagaimana dengan nasibku, Home? Aku mana bisa masuk ke dunia modeling kalau namaku masih diblokir olehmu?" protes Lepi menyela. "Tenang saja Kak Lepi, nanti aku yang akan membujuk Kak Il untuk kembali membuka jalan untukmu. Tapi itu tidak gratis," sahut Elia. Gabrieli mengulum senyum, ternyata istrinya sudah pandai melakukan negosiasi sekarang. "Cih, beraninya kau melakukan tawar-menawar denganku. Cepat katakan, apa yang kau mau?" sungut Lepi. Kau harus mengajari aku bagaimana caranya menjadi model yang baik. Siapa tahu setelah itu aku bisa menggeser posisimu. Iya kan Kak Il?" Krik, krik. Reinhard segera menyeret Lepi masuk ke dalam mobil ketika melihatnya yang ingin mengamuk setelah mendengar perkataan belak-belakan Elia yang ingin menggeser posisinya di dunia modeling. Reinhard mati-matian menahan kekasihnya yang berniat menggunduli kepala istrinya Gabrieli. Dia mana mungkin membiarkan hal itu terjadi di hadapan Nyonya Clarissa. Bisa panjang urusannya nanti. "Sayang, kenapa kau jahil sekali, Home?" tanya Gabrieli gemas. Biar saja Kak Il. Kalau tidak seperti itu, Kak Lepi pasti masih mengoceh di sini," jawab Elia di sela-sela tawanya. "Grandma, aku pasti datang ke acara Grandma nanti. Aku ingin melihat dunia luar. Aku juga sangat tertarik dengan dunia yang dipenuhi passion. Aku ingin belajar banyak hal, Grandma." "Oh ya, jadi kau tertarik dengan dunia seperti yang Grandma geluti?" tanya Clarissa kaget. "Iya, cita-citaku adalah bisa mempunyai butik gaun pengantin hasil karyaku sendiri, Grandma. Sebentar lagi aku juga akan masuk ke sekolah desain," jawab Elia bangga. Clarissa segera mendekap cucunya penuh haru. Akhirnya tidak hanya harta warisan keluarganya saja yang akan segera diturunkan pada cucunya, namun juga bakatnya. Clarissa sangat bahagia ketika tahu kalau Elia ternyata menyukai hobi yang sama dengannya. Benar-benar buah jatuh yang tak jauh dari pohonnya. "Ya sudah, Grandma, kami pamit pulang dulu," ucap Gabrieli mengurai kebahagiaan yang sedang dirasakan oleh kedua orang di depannya. Clarissa melepaskan pelukannya kemudian mengangguk. Dengan berat hati dia mengantarkan Gabrieli dan Elia masuk ke dalam mobil mereka. Matanya nampak berkaca-kaca ketika Elia melambaikan tangan sembari tersenyum manis. "Hati-hati ya, Grandma pasti akan segera datang mengunjungi kalian," teriak Clarissa ketika mobil yang membawa cucunya mulai bergerak. "Aku tunggu ya Grandma, jangan bohong," sahut Elia dari kejauhan.